FM Mercury, sahabat dan selamat pagi. Terlebih di talk show Solusi SDM bersama dengan MSI Consulting yang hadir setiap hari Selasa dari pukul 8 hingga 9 selama kurang lebih 1 jam yang bisa Anda ikuti ya sahabat untuk meningkatkan kualitas dari para pekerja. Tentu itu sangat dibutuhkan sahabat ya. Dan di tema kali ini adalah berkaitan dengan people dalam implementasi sistem manajemen. Anda bisa bergabung di line telepon di 562-0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096 dan Anda juga bisa stay tune melalui streamingnya Mercury baik itu di aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Dan seperti biasa ada Ibu Novi yang akan hadir bersama saya untuk ngobrol dengan narasumber yang tentunya berkaitan. Saya hanya akan menemani Bu Novi saja karena saya nggak tahu ya, nggak paham. Saya juga belajar dengan Bu Novi dan juga narasumber sahabat, sama seperti Anda. Kita belajar bersama dalam tema people dalam implementasi sistem manajemen. Bu Novi, kalau bicara tentang SDM ini kan sesuatu hal yang penting. Orang, human, people, komponen yang sangat penting dalam implementasi sistem manajemen di sebuah organisasi. Sepenting apa sih Bu people ini sendiri dalam implementasi sistem manajemen supaya sukses gitu? Iya, baik. Selamat pagi Mbak Yanti, juga sahabat Mercury dimanapun berada, juga narasumber kita pagi hari ini. Tadi Ibu Novi yang akan memperkenalkan saya perkenalkan dulu. Beliau adalah Ibu Septa Ika Pratiwi, seorang manajemen sistem konsultan gitu. Makanya kita bicaranya pagi ini tentang sistem manajemen kayak gitu. Nah, kembali ke pertanyaannya Mbak Yanti, seberapa penting apa peran people dalam implementasi sistem manajemen. Jadi kalau kita bicara sistem manajemen itu tujuan dibentuknya itu kan sebenarnya adalah untuk menjaga alur, konsistensi, menjadi acuan bersama gitu kan, yang dilakukan agar setiap orang itu menjalankannya sesuai dengan rules, dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi tujuannya adalah itu untuk menyeragamkan, karena kalau misalnya kita bicara sebuah organisasi dengan orang yang banyak sekali macam-macam begitu, dengan background yang macam-macam, maka perlu diatur dengan sistem gitu kan. Nah, ini ahlinya sistem ini di Bu Septa ini, nanti mungkin mau tanya sistem apa boleh. Nah, terus sistem itu tadi itu adalah sebuah kayak pagar gitu ya, mekanisme yang disusun untuk membuat orang itu bisa bekerja dengan cara yang sama, teratur kayak gitu. Nah, sebagai sebuah sistem tentunya ini dibaliknya ada orangnya dong gitu. Jadi sistem itu kan kita bicara tentang hardware-nya kayak gitu ya. Nah, hardware ini meskipun sudah disusun sedemikian rupa, disesuaikan dengan kondisi perusahaan, sesuai dengan kebutuhan, kalau kemudian di belakangnya ini SDM-nya atau people-nya itu tidak support untuk mendukung, ya tidak akan berjalan dengan baik gitu. Karena itu tadi people itu begini, ada yang bilang bahwa sistem yang jelek itu meskipun dikendalikan oleh orang-orang yang pinter juga akan tetap merusak gitu, merusak ekosistem yang ada di dalam organisasi. Nah, itu tadi, itu sistem yang buruk gitu ya. Ada orang-orang pintar terus kemudian ada sistem yang buruk. Nah, ini tetap aja pasti akan tetap kacau balau gitu, gampangannya kan kayak gitu ya. Nah, ini sistem dibentuk supaya kemudian itu jalan. Nah, ketika sistem ini jalan, tetap ada softwarenya yang membantu supaya itu terrealisasi dengan baik gitu. Nah, itu adalah people kayak gitu Mbak. Karena ada beberapa hal yang sistem itu tidak bisa menggantikan fungsi people yang ada di belakangnya gitu. Jadi ini dua hal yang saling berkaitan supaya berjalan dengan baik gitu ya. Kalau Bu Septa mengatakan seperti apa, sepenting apa gitu ya. Karena kan tadi Bu Novi mengatakan sistem ini adalah hardware-nya, people ini software-nya. Dan kalau tadi juga dicontohkan, kalau sistemnya buruk, ada orang baik di sini juga itu nggak jalan gitu ya. Nah, supaya menyelaraskan
seperti apa sebaiknya gitu ya? Kalau menurut Bu Septa? Iya, selamat Pagi. pagi Bu Novi, selamat pagi juga sahabat Merkuri dimanapun berada. Iya, jadi temanya memang pagi ini tentang people dalam sistem Iya. seperti yang Bu Novi sampaikan tadi ya. Jadi kalau diibaratkan oleh Bu Novi itu adalah sistem itu adalah hardware-nya, manusia adalah software-nya, sepakat ya. Sama paling gampang deh, paling gampang. Ibarat sistem itu adalah motornya, kita punya motor atau mobil. Iya, iya. Terus kemudian si people-nya itu ya pengendaranya. Nah, sehebat apapun, secanggih apapun motornya, mobilnya, kalau orangnya nggak tahu caranya, misalnya semua sudah wireless ya, semua sudah serba canggih, tapi orangnya nggak paham, ya akhirnya percuma sistem itu gitu. Ataupun juga orangnya sudah pinter, tapi ininya nggak sistemnya masih manual, masih Iya. harus dorong apa, jadi semacam ya nggak bisa jalan. Jadi memang dua-duanya itu harus Berjalan balancing. seiringan gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya hardware-nya atau sistemnya ini sudah secanggih Lexus atau apa gitu ya. Kemudian secanggih itu, kemudian si people-nya ini, si software-nya ini masih Quantum 1 Iya. gitu ya, Pentium 1 gitu ya. Itu nggak akan jalan gitu Iya, ya. iya. Karena gap-nya tinggi sekali gitu ya. Bu. Betul, Lebar sekali. betul. Oh, oke. Iya. Nah, bagaimana dengan pernyataan sistem manajemen ini akan menggantikan peran orang-orang secara total? Bagaimana itu? Jadi Akankah? Silakan. Jadi tenang, jangan khawatir. Nanti kalau misalnya semua digantikan sama orang, nanti semua pada aduh aku nanti kerja apa, waduh kerja apa kayak gitu. Enggak. Jadi tidak semua seperti itu. Jadi memang ada pekerjaan-pekerjaan, ada aktivitas-aktivitas yang memang dia tidak bisa digantikan oleh sekarang apa sih yang terkenal artificial Ya. AI, artificial intelligence seperti itu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang memang dia tetap perlu oleh manusia. Pertanyaan tadi bagus. Pertanyaan bagus, gimana ketika gapnya terlalu tinggi? Iya. Kalau misalnya mobilnya sudah Lexus, tapi orangnya masih Quantum 1. Nah, itulah fungsi HR di sini. Oh. Jadi fungsi HR-nya itu adalah gimana kita setelah tadi tahu gap-nya. Oh, kita punya kemampuan karyawan nih, karyawan kita punya kemampuan sekian, tapi seharusnya kita harus upgrade. Ya apa cara upgrade itu gitu. Nah, caranya upgrade itu misal dengan ada pelatihan, kemudian training, sertifikasi. Nah, atau kemudian dia dipaksa untuk mencapai target gitu ya, ada KPI, banyak tools-tools yang digunakan dalam bahasa HR atau dalam bahasa sistem itu yang digunakan untuk menaikkan tadi yang jadi Quantum 1 bisa jadi Pentium 4 itu ya Iya. apa sih caranya kayak gitu. Nah, itu kan yang dilakukan HR ya. Jadi akan dilihat, oh ini perlu peningkatan yang seperti ini supaya secara selaras dengan Iya. sistem yang ada di perusahaan gitu ya, Bu. Nah, peran dari perusahaan sendiri seperti apa supaya bisa mensupport HR untuk menyelaraskan antara sistem dan juga people ini? Iya, jadi tadi kan begini, itu tadi sistem, kita sepakat bahwa sistem harus di-develop supaya kemudian menjadi acuan bersama, menjadi ketentuan yang mengatur semua yang aktivitas yang ada dalam bidang-bidang tertentu, begitu kan. Itu seperti itu. Terus kemudian tadi Mbak Yanti bagus sekali bertanya, loh kalau sudah ada sistem semua terus ini orang-orang ini gimana Iya. gitu kan, kayak gitu. Ini kan pertanyaan seperti itu. Nah, itu tadi sudah dijawab bahwa tidak semuanya sebenarnya itu bisa digantikan oleh sistem. Karena tadi itu ada beberapa hal yang sifatnya berkaitan dengan pengalaman gitu ya, jam terbang gitu ya. Terus kemudian yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu yang tidak bisa digantikan oleh sistem gitu ya. Ya. Jadi kalau jam terbang itu kan gini ya, memang mesin bisa belajar ya. Ya. Jadi kayak AI itu kan mereka Bisa di-setting mesin gitu ya. learning gitu Ya, kan. betul. Dia kayak ChatGPT itu kan dia pinter sekali gitu kan. Maksudnya improve. Jadi kalau kita sudah tanya tentang apa, dia akan nanya jawabanku bagus nggak gitu ya. Terus dia akan kita disuruh regenerate lagi Ya, gitu. betul. Regenerate lagi, dia ngasih jawaban yang Berbeda lagi. berbeda lagi Ya, kan gitu itu. ya. Terus dia akan nanya bagus mana yang satu nomor 2 atau sama Ya. kayak gitu, dia kan sama kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya cara belajarnya. Nah, ini memang sistem bisa kita bisa sistem bisa belajar dengan cara seperti itu. Tetapi ada jam-jam pengalaman tertentu atau keterampilan-keterampilan tertentu yang itu butuhnya pengalaman, butuhnya wisdom gitu loh
loh Mbak. Termasuk itu biasanya hal-hal yang sifatnya kayak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu kan mempertimbangkan antara aspek manusia dan aspek teknis. Itu mesin nggak bisa nggak bisa menggantikan seperti itu. Nah ini yang kemudian kita harus identifikasi, menjawab pertanyaan Mbak Yanti tadi, bagaimana peran perusahaan supaya kemudian bisa ini tadi menyelaraskan itu tadi gitu. Nah untuk menyelaraskannya ya berarti kita harus lihat nih untuk sistem yang dijalankan di tempat kita, maka kita identifikasi kondisi orang-orang yang ada di tempat kita seperti apa gitu kan. Jadi ini mapping ini tetap perlu Mbak gitu ya, untuk mengetahui sampai sejauh mana gapnya, karena itu tadi kalau misalnya readiness-nya, jadi kesiapannya itu sudah ada atau belum. Karena kalau misalnya terlalu jauh tadi, itu kita nggak bisa tiba-tiba orang itu digenjot dari Pentium 1 langsung ke berapa yang tingkatnya tinggi. Dia harus bertahap gitu kan. Terus kemudian ada orang-orang senior yang ada di perusahaan, orang-orang yang sudah lama yang dengan cara-cara kerja yang lama gitu kan. Nah itu kan di diri mereka itu melekat keterampilan-keterampilan yang itu nggak bisa dipelajari secara cepat gitu ya. Pengalaman tahunan ini ya, tahunan Bu, ya? itu yang mengkristal itu. Kalau orang bicara itu biasanya bahasanya knowledge management itu tacit knowledge, itu sudah melekat di diri kita, itu namanya jam terbang itu tadi. Nah itu kan sesuatu yang kemudian kita harus tingkatkan secara bertahap. Jadi lihat readiness-nya, terus kemudian mapping orang-orangnya seberapa jauhnya gitu ya. Tadi kalau readiness itu seberapa siapnya gitu kan. Terus kemudian kalau mau ke sana itu jauhnya seberapa gitu. Jauhnya seberapa itu, apakah ternyata banyak sekali yang nggak melek komputer gitu ya. Karena sekarang pun di zaman yang seperti sekarang yang kita sudah melip-melip pakai ChatGPT, itu saya masih menerima permintaan pelatihan untuk MS Office. Jadi belajar ngetik Word, penggunaan Word untuk mail merge, kemudian Excel, yang kayak gitu itu masih ada gitu. Nah karena ya orang-orangnya itu orang-orang lama yang nggak biasa pakai, gitu kan. Terus pakai PC gitu kan, waduh wis setengah mati baru, betul Bu ya. Padahal sistem di luar sudah ya gitu kan. Nah itu tadi readiness-nya, terus kemudian mapping kondisi orang-orangnya, terus ya itu tadi merancang programnya. Nah sesuai dengan itu tadi hasil mappingnya apanya yang kurang seperti itu. Nah terus juga yang nggak kalah pentingnya itu nanti adalah itu tadi, bagaimana mengajak mereka berubah melalui itu tadi mengajak berpartisipasi supaya mau ikut perubahannya itu. Pasti harus ada kayak sosialisasi, dijelaskan pentingnya apa yang seperti itu Mbak. Dan ada nggak sih Bu, mungkin ini dialami juga tadi kan ada gap yang bahwa masih ada yang MS saja masih Microsoft Office aja masih belum banyak yang tahu, bisa ada gitu, yang ada yang belum bisa. Nah, kadang di sebuah perusahaan itu meskipun sudah usia tapi mau belajar. Sedangkan perusahaan itu tidak mengakomodir gitu. Itu seperti apa jalan keluarnya? Apakah people ini harus belajar sendiri gitu kan? Atau seperti apa untuk bisa mengembangkan mengikuti yang di luar gitu loh. Kan banyak sekali kan perusahaan yang seperti itu gitu. Ya itu nanti termasuk itu tantangan ketika kita mau mengajak people terlibat di dalam implementasinya itu tadi, karena itu dukungan sarana prasarana dari manajemen itu penting sekali. Nah, kalau menurut Mbak Septa seperti apa kalau gitu? Pusing nggak Mbak Septa? Jadi, soalnya tuh pertanyaan yang paling sering kayak di klien ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya yang selalu saya tekankan kalau misal di klien gitu ya. Jadi bahasa sistem manajemen itu bukan selalu tentang program, tentang komputasi, tentang digital, bukan. Sistem itu ibarat kalau tadi Bu Novi bilang itu kan pagar. Kalau saya ibaratkan tuh kayak pipa. Kita bentuk sistemnya dulu. Contoh deh kalau misalnya kita di HR, sistemnya. Kalau kamu mau nggak masuk izin itu berarti sebelumnya harus berapa hari. Terus kalau misalnya remunerasi, terus kemudian kalau nggak masuk, terus kemudian ada potong gaji. Nah itu kan aturan. Nah sistem itu sama kayak kita bikin aturannya kayak gitu. Nah jadi contohnya tadi misal ada gap, oh ternyata orangnya ini masih perlu di-upgrade dari Quantum 1 naiklah dikit ke Quantum 2 gitu, jangan langsung ke Pentium 4. Pusing nanti kalau terlalu instan jauh gitu ya. Konslet Mbak. Betul.
satu orangnya yang pusing, yang kedua manajemen pimpinan akhirnya dia ya pusing juga. Ya. Kenapa terlalu ngoyo Betul. tapi apa yang diharapkan nggak Nggak sesuai gitu ya. seperti itu. Jadi kita juga perlu ini ya istilahnya mapping lah kalau bahasanya di HR itu mapping Ya. kayak gitu. Nah jadi yang perlu saya tekankan juga itu adalah sistem manajemen itu tidak selalu masalah komputer. Betul. Enggak, karena klien-klien saya yang klien-klien yang dia sifatnya lebih konvensional itu dia pun tanpa sistem yang program gitu bisa jalan. Jadi kita buat aturannya, proses bisnisnya jelas. Nah, proses bisnisnya jelas, terus kemudian jadi kalau habis ini langkahnya A ke B ke C itu jelas. Ya. Nah, jadi orang yang dia masih konvensional, Ya. yang masih kuantum satu tadi itu masih bisa mengikuti gitu ya. Jadi kalau harus dipaksakan sarana prasarana, manajemen tentu mikir, waduh ini investnya ini mau invest people ini beneran nggak ya, orang ini bisa Ya. dipertaruhkan nggak ya? Karena sarana prasarana Kayak gitu. nggak murah gitu ya. Betul. Jadi saya melihat dari kedua sisi sih. Jadi jangan beranggapan sistem itu mahal karena sarana prasarana. Tidak, saya tekankan itu tidak. Jadi siapapun sebenarnya warung itu sebenarnya punya sistem loh. Ya. Kayak gitu. Sebenarnya warung ketika kita transaksi, kita apa sih ada kembalian, terus kemudian ketika kita warung deh stoknya mulai nipis. Misal jual apa ya yang sehari-hari beras, rokok. Nah, kayak gitu. Nah, itu juga kayak gitu. Sama ketika nanti di HR gitu loh. Kaitannya dengan SDM. Kalau misalnya nih wah pengetahuannya sudah mulai menurun, perlu di-upgrade lagi. Iya. Seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Atau perusahaan mulai berkembang, perlu nambah orang. Yakin nih perlu nambah orang atau jangan-jangan pekerjaannya bisa di-mapping lagi untuk dibagi-bagi kayak gitu. Jadi contohnya seperti Jadi itu. seperti gelas gitu ya. Jadi kalau sudah airnya surut gitu kan diisi lagi supaya Iya, tetap iya. gitu ya Bu ya. Betul. Surut diisi lagi gitu ya. Jangan sampai surut lontek. Terus nggak tahu gimana gitu. Nah kalau bicara tentang sistem manajemen tadi kan tidak akan menggantikan gitu ya Bu. Karena ada beberapa hal yang memang seperti pengalaman tadi itu jam terbang terus pengambilan keputusan itu yang tetap dilakukan oleh people gitu kan. betul. Dan apa saja yang istilahnya meliputi atau peran apa saja yang digantikan oleh people di dalam sistem manajemen ini? Oke, bisa jadi mungkin kita Peran yang dilakukan, ini ya. peran yang dilakukan people di sistem Iya, manajemen benar. ini apa saja gitu Iya, kan? jadi memang ada beberapa juga beberapa klien di manufacture terutama itu yang paling cepat banyak digantikan oleh apa sih Sistem. namanya program ya. Iya, betul. Jadi bahasa kami, kalau bahasa kami, sistem itu bukan sesuatu yang komputasi. Sistem itu ibaratnya pipa. Nah, kalau kemudian program itu adalah bahasanya yang digital atau komputasi. Oh, iya. Karena kalau sistem bahasanya tuh kayak misalnya software, bukan selalu software bukan selalu sistem sebenarnya. Nah, apa contohnya yang bisa digantikan oleh orang? Kalau misalnya di manufacture gitu ya. Operator mesin itu mungkin semakin sedikit itu. Terus kemudian ada beberapa misalnya contoh itu selain operator mesin ini di apa? Biasanya kalau di SDM di accounting, kasir, kemudian Pekerjaan accounting administratif itu ya. bagian administrasi kayak gitu. Terus kemudian sekarang kalau di manufacture tuh ada PPIC. PPIC itu apa? Production Planning and Inventory Control. Nah, itu sebenarnya sudah bisa diotomasi. Ketika kita sudah punya software, kita sudah tahu ritme proses bisnis seperti apa, tinggal input, klik sudah tahu besok waktunya proses apa. Seperti itu. Nah, kalau sebenarnya kalau sekarang itu mungkin yang lagi hits itu ya sekarang beritanya itu katanya banker teller itu katanya mau Kan sudah beberapa digantikan mesin ya. berkurang. beritanya sekarang sepertinya di luar negeri sudah mulai seperti itu kan. Nah, terus kemudian sekarang isu-isunya seperti itu. Tetapi tenang, di Indonesia pun sepertinya masih butuh proses lah seperti itu. Karena kan masih ada generasi gapnya itu ya. Tadi Bu Nafi juga menceritakan
sekarang saja masih ada beberapa MS Word itu masih belum banyak yang tahu. Excel penggunanya masih belum banyak yang tahu. Komputer sesuatu hal yang masih wah gitu ya Bu. Iya, jadi mungkin gini, ngerti hanya untuk ngetik gitu, tapi Iya. kan sebenarnya banyak sekali fungsi-fungsi lain yang harus dioptimalkan, bisa dipakai gitu loh, Iya, iya. untuk mempermudah pekerjaan gitu kan. Ya kayak Excel gitu, paling ya bisanya masukin ke tabel-tabel gitu, bikin Iya. kotak gitu, jumlah Masih ya. manual Bu. Masih Belum manual. ada rumus-rumus gitu ya. Iya, terus tapi kan sebenarnya bisa dipakai banyak Iya, gitu. Padahal Apalagi jadi kayak lebih ke gitu. mengoptimalkan kinerja lah kayak gitu. Jadi memang perencanaan SDM-nya memang perlu dipertimbangkan benar-benar seperti itu. Jadi kalau misalnya ketika kita tahu mana sih yang perlu digantikan dan mana yang tidak perlu digantikan, nah itu adalah fungsi dari perencanaan kayak gitu. Jadi misal yang ini mapping, oh yang ini kita perlu sekian. Jadi SDM itu bukan tentang quantity saja ya, tapi juga quality dan quality. Jumlahnya berapa dengan kompetensi apa? Quality itu kualitasnya. Dia bisa skill ini, punya pengalaman ini, keterampilan ini dan segala macam. Kita mapping di dalam satu organisasi kita itu perlunya tuh seperti apa. Jangan-jangan sekian ini kebanyakan, kegendutan. Ya kan eman ya gaji orang sekian banyak kayak gitu. Atau kemudian ini sebenarnya kesedikitan, karyawannya pusing, orang keluar masuk akhirnya karena kebanyakan kerjaan. Itu juga perlu kita pertimbangkan seperti itu. Jadi memang banyak hal perencanaan perencanaan SDM dalam sistem manajemen itu memang perlu semacam dikuatkan di awal. Jadi biar kedepannya implementasi dan berikutnya evaluasi, monitoring dan lain sebagainya itu jadi lebih lebih smooth seperti itu. Itu yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan atau pemilik usaha ya Bu Novi ya. Mapping yang utama untuk mempersiapkan segala sesuatunya, menguatkan itu terlebih dahulu ya. Dan sahabat, kita ke jeda iklan terlebih dahulu karena perbincangan semakin seru, karena saya pengen banyak tahu, menggali dari dua narasumber saya ini. Anda juga bisa bergabung di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 8173.096 ya. 96 FM Merkuri, sahabat, dan perbincangan saya bersama dengan Ibu Novi dan juga Mbak Septa, manajemen sistem konsultan ini semakin seru. Off air-nya ya. Tapi off air-nya akan dibawa ke on air-nya. Tadi banyak hal yang di-sharingkan. Saya tadi bertanya bagaimana dengan istilahnya ketakutan orang yang saya akan digantikan oleh sistem. Sistem ini adalah pengaturannya berbeda dengan program gitu ya. Bagaimana dengan sebuah perusahaan yang kadang bosnya itu system minded. Semuanya saya percayakan pada sistem. Tadi Bu Novi menjelaskan bahwa nggak semua ya Bu ya. Ada beberapa ya. Iya. Jadi kan tadi juga di awal mungkin saya selintas menjelaskan bahwa ya itu tadi sistem itu tadi aturannya, ketentuannya lah, kayak bahasanya Mbak Septa itu pipa-pipanya kayak gitu kan. Nah untuk itu misalnya ini sistem tentang kehadiran karyawan sampai kemudian ke penggajian itu kan sekarang sudah ada program-program yang seperti itu gitu ya, ada vendor-vendor yang melakukan itu, bahkan mau ditambah dengan kalau punya KPI masukin ke situ gitu ya. Nah itu sudah bisa, mungkin ya udahlah ini sudah bisa terpantau gitu. Tetapi ini kan hasil dari apa yang ada dikeluarkan oleh sistem ini, kalau kita tarik itu kan adalah data. Data itu belum menjadi pengetahuan kalau belum tidak ada wisdom yang betul. masuk untuk mengolahnya, menghubungkan antar data kayak gitu kan. Jadi baru menjadi informasi gitu kan, belum bisa menjadi knowledge yang kemudian nanti tidak tahu bisa ditelaah kemudian ditindaklanjuti seperti itu. Nah itu tetap orang yang akan menganalisanya gitu, yang mengetahui hubungan sebab akibatnya, mengapa demikian kayak gitu kan. Terus termasuk juga kalau misalnya banyak orang yang absen gitu ya, sering absen kemudian terlambat dan sebagainya, itu sistem memberikan warning, tetapi yang jalan tetap orangnya kan, yang mengingatkan, menanyakan kira-kira kesulitannya apa kalau pagi gitu kan, sehingga kemudian sering datang terlambat begitu. Jadi kan memang ini berhubungan ya sahabat antara sistem dan juga people ini, dan people masih sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Kita ke people yang satu ini yang sudah bergabung di line telepon. Selamat pagi Merkuri.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Sri Kandi lagi Pak Sumarwito. Iya. Kalau Sri Kandi itu kan masa diselingkuhi. Waduh. Iya, kan kalau Arjuna itu kan punya sudah Sumbodro. Sri Kandi kan bawa Nomi itu tetap gak apa-apa. Iya. Jadi malah bisa jadi panglima perang. Ya. Ini kalau saya keliru ya. Anak saya itu kan lulusan PPNS perkapalan. Ya jadi bukan dari ITS-nya, PPNS-nya. Terus sudah diajari, dia pakai laptop, pakai HP atau apa. Sekarang dia daftar di perusahaan yang tiap-tiap pegawainya, tukang sapu pun dibawain laptop dan HP perusahaan. Jadi anak saya bawa HP 2, satu untuk HP pribadi, satunya laptop sama HP-nya perusahaan. Itu tidak pernah dia itu di absen atau apa-apa. Dan waktu kapan itu dia liburan sama teman-temannya saya kantor itu di Pacitan sana, ya toh. Ternyata ada yang kan dia sebagian pemasaran komputer ya, pemasaran kiriman barang itu, kontainer. Itu kalau si customer-nya itu tidak kepingin tatap muka di cabang Papua, cabang ada yang kontainer yang datang dari luar negeri atau apa itu kan cukup pakai laptop atau HP ya kan. Tapi ana sing customer sing datang, aku kepengin ketemu ya Mbak sing ayu lah, iku sing bingung. Nah, itu tapi kebanyakan enggak kan itu kemudian barang beres atau jadi apa hal seperti itu memudahkan si big boss saya juga sudah bisa ngontrol. Lah mamane anak buah itu sing dikeli laptop ambek iku sing rada gak genah, ya dikandani melalui langsung dari laptopnya, dari HP-nya. Jadi enak kan? Jadi tidak ada kok absen telat atau apa gitu. Jadi kaya mamane tukang sapu, lek kotor ya karek ae kan gitu. Karena dia memang perusahaannya juga harus bondo. Ya, hal seperti itu benar apa enggak? Apa ada kejelekannya itu? Jadi anak saya itu enak kemana-mana, mau tengah malam kan tidur itu tetap nyala terus. Jadi nggak ada kok dari kapan itu ada yang libur bersama, libur apa itu ya tetap harus terus, tidak pernah libur. Tapi ya gitu ya Pak. Enak gitu. Hal seperti itu betul. Saya tidak perlu terus training apa sudah dia kan karena di waktu di PPNS itu kan sudah diurui cara-caranya gini itu. Ya. Terima kasih. Apa nanti ya? Saya kepengen masukan. Teruskan dengan anakku. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini menceritakan terkait dengan kemudahan dengan adanya digital, dengan perbedaannya meskipun ada beberapa yang masih manual pengen ketemu, tapi sekarang meskipun ada di Papua gitu kan masih bisa terhubung. Nah ini kemudahan-kemudahan ini istilahnya memudahkan dari generasi sekarang. Tapi kan ada generasi-generasi yang lama juga yang istilahnya masih manual gitu ya. Dengan kemudahan sistem ini seperti apa menurut Pak Sumarwito? Adakah masukan apakah ini memudahkan nantinya anaknya untuk berkembang? Tapi kan istilahnya ada hal-hal yang harus juga diakomodir ya Bu ya. Tadi yang disampaikan. Iya, kalau saya sedikit menangkap tadi itu kan ini sebenarnya sistem kerjanya itu sudah dimonitor lewat perangkat yang ada di laptop gitu ya. yang ada di laptop dan di HP-nya seperti itu karena memantau kedatangan barang-barang gitu kan, kontainer seperti itu. Nah, itu kan memang benar-benar tight secara waktu ya karena kan logistik ini ya, jadi datang jam berapa misalnya kapalnya mendarat terus harus sampai di mana-mana kayak gitulah, mungkin seperti itu. Nah kalau ini menurut saya memang karena sistem bisnisnya betul. Perusahaan putrinya Bapak bekerja di sebuah industri yang memang itu tadi bisnisnya itu satu logistik, terus kemudian karena logistik ya memang tidak mengenal waktu ya gitu ya, jadi jam kerjanya itu limitless gitu ya. Tetapi memang tidak kemudian terus tadi itu mungkin yang ditanyakan juga
ini kan orang jadi nggak punya waktu Waktu, nih, kayak istirahat. disuruh kerja terus gitu kan, seperti itu. Kalau saya tadi menangkapnya seperti Karena nggak itu. ada absen gitu ya. Nggak ada absen dan sebagainya. Nah, memang KPI-nya dia adalah dilihat dari itu tadi. Tapi saya yakin bahwa dari itu tadi pemantauan keakuratan lah, kedatangan barang, ke pengiriman dan sebagainya tadi itu, ketepatan informasi, data dan sebagainya itu. Dan tapi saya kok yakin juga bahwa itu tidak dikerjakan satu orang, pasti tim gitu. ya. Betul. Itu pasti tim gitu Pak. Jadi saya tidak melihatnya bahwa putri bapak itu terus jadinya tidur pun itu tetap menyala, tetap harus on. Ya mungkin ada waktu-waktu di mana jam sekian sampai sekian siapa yang harus monitor, jam Shifting sekian ya. shifting itu mestinya ada Shifting. ada sistem yang mengatur seperti itu gitu. Siapa yang giliran jaga gitu ya. Iya ya gitu. Jadi mungkin sebenarnya kalau saya nangkepnya dari apa yang disampaikan Pak siapa? Sumarwito. Pak Sumarwito itu adalah memang karena kita memang perlu tahu juga bisnisnya apa. Jadi kan bisnisnya kebetulan di logistik ya. Ya. Nah logistik itu memang kita kan nggak tahu kapal datang kapan atau kemudian contoh kayak misalnya ini ya apa kalau kita terima apa sih paket gitu kan, paket itu kan juga nggak apa sih namanya nggak tentu jamnya jam berapa. Nah kemudian bapak bilang anak saya tuh nggak pernah absen, malam ya pegang HP, liburan ya bawa HP seperti itu. Tapi saya yakin perusahaan tuh pasti ngatur, ada pembagian kerja. Misal kalau misalnya kita tahu di salah satu BUMN ya kayak gitu, jadi modelnya itu misalnya sebulan dia full kerja. Terus kemudian sebulan lagi dia libur, kayak gitu. Pasti di perusahaan itu ada aturannya. Atau misalnya, oke, hari ini kamu ya full gitu, jadi sampai malam standby HP, terus besoknya apa sih namanya dia off kayak gitu. Jadi mungkin memang nggak mungkin lah kalau perusahaan itu rasanya yang tiba-tiba loss atau ngeforsir gitu ya, kayak gitu. Pasti semua nggak mau kerja di situ, ya nggak mau ngapain kayak gitu. Jadi memang kita harus pahami juga nggak mungkin orang yang kerja di logistik disamakan sistemnya seperti orang yang kerja di bank atau kita atau kita disamakan kayak orang yang kerja di bank setiap hari di klien nggak ketemu di satu tempat kayak gitu. Jadi modelnya memang kita harus tahu proses bisnisnya dulu seperti apa untuk tahu sistemnya kayak gitu. Bergantung bisnisnya seperti apa ya, karena tadi Mbak Septa juga mengatakan nggak mungkin lah perusahaan mengorbankan SDM karena kan SDM ini adalah aset dari perusahaan. Betul. Dan sebagai Perlu perusahaan dijaga. besar tentunya mereka juga komplain terhadap regulasi ketenaga kerjaan. Nah, ada aturan-aturannya gitu ya. Pasti sudah disesuaikan dengan sistem dari perusahaan itu sendiri. Karena di awal juga dikatakan oleh tergantung perusahaan ini pipanya akan seperti apa, hardware-nya seperti apa, dan disesuaikan dengan people-people yang di dalamnya ini. Dan untuk sekarang ini tantangan terbesar untuk bisa menyiapkan sistem dan juga people. Kalau bicara tentang sistem manajemen, apa tantangan terbesarnya, Bu? Di era Partisipasi sih kalau saya ya, saya mengamati itu maksudnya keterlibatan karyawan untuk mengikuti sistem gitu ya. Jadi lebih ke sananya. Jadi karena itu tadi kalau ada ini kan sesuatu yang kemudian membuat orang melakukan bisa jadi dengan cara berbeda gitu kan. Nah ini kan membuat tidak nyaman gitu kan. Terus kemudian belum tentu tahu hasilnya gitu kan. Terus nanti takut efek apa yang terjadi gitu loh. Maksudnya karena ketakutan terlebih dahulu gitu karena kan kita sudah terpantau nih gitu ya, terdokumentasi data-datanya. Nah nanti efeknya terhadap saya apa nih gitu kan. Seperti itu kebanyakan seperti itu ya. Jadi melibatkan mereka untuk kemudian mau mengikutinya seperti itu Mbak. partisipasi yang kurang. Nah, untuk bisa menumbuhkan partisipasi atau peran dari SDM itu HR seperti apa? Kan itu kan berhubungan dengan HR kan seperti apa Mbak Zata? Iya, jadi memang betul kata Bu Novi. Jadi memang partisipasi. Jadi kalau kita pas waktu awal kita apa sih namanya build system kayak gitu, partisipasi. Nah, terus belum lagi ketakutan dari orang-orang, waduh di sini kita bakal diatur sedemikian rupa. Oh, kita yang biasa santai jadi rodok diatur kayak gitu ya, diatur terus kemudian nggak bisa seenaknya dewe ini. Iya. Jadi modelnya seperti itu. Nah itu yang pertama. Kalau pas waktu kita pada saat set up atau build system. Nah terus yang kedua adalah pada saat pelaksanaannya itu adalah masalah konsistensi. Nah biasanya orang-orang itu seminggu awal. Oh iya. Iya betul. Lagi panas-panasnya itu, ya Bu ya. Lagi panas-panasnya itu. Bulan awal
bagus, KPI-nya bagus, Ya. performance-nya bagus, masih dipantau. Betul. Jalan 2 bulan, 3 bulan, Glembosi. turun lagi. Terus kemudian HR, waduh gimana ini Bu? Gitu. Atau bosnya bilang, waduh Bu, karyawanku Bu. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi yang pertama tadi masalah partisipasi, terus kemudian konsistensi. Nah, konsistensi itu yang tetap harus dijaga. Kayak gitu, dijaga. Terus kemudian adalah pada saat nanti kita evaluasi, belum lagi nanti hasilnya ternyata nggak sesuai sama yang ditargetkan. Nah, gimana caranya gitu untuk menumbuhkan tadi partisipasi, Yeah. kemudian konsistensi dan hasil evaluasi yang tetap baik. Bahkan kalau bisa kan nambah Naik. terus, naik, berkembang. Nah, kita harus bikin suatu role model tadi. Rule-nya atau aturannya tadi di HR gitu. Jadi ketika kita partisipasi, difasilitasi, misalnya ada sosialisasi, terus kemudian libatkan mereka pas waktu setup. Ibarat kalau nggak usah di perusahaan, kalau kita di istilahnya kalau kita diuangkan, Ya. kita diuangkan, Betul. kita dihargai, kita diuangkan tuh kan kita jadi apa ya, engage ya, jadi terlibat, mau terlibat. Tapi kalau misalnya kita nggak dilibatkan, ya udah masa bodoh, ya silahkan seperti itu. Nah, itu yang pertama, partisipasi. Konsistensi ya apa caranya? Ya melalui itu tadi, monitoring. Terus kemudian kita sediakan juga tools misalnya melalui laporan. Kalau misalnya memang pekerjaan itu bisa menggunakan laporan. Jadi modelnya itu apakah jadi kesannya tuh nggak bos, si owner atau manajemen tuh jadi kayak kesannya jadi satpamnya karyawan. Iya, Kayak gitu. Jadi kita buat sistem di mana kalau ibaratnya kalau di rumah mungkin kita buat CCTV gitu ya untuk memantau apa yang terjadi di rumah. Nah, kita buat CCTV yang tersistem. Nggak mungkin kan bos akan memantau CCTV. Nah, itulah fungsi HR. Kayak gitu. HR bikin monitoringnya gimana, report hariannya gimana, pencapaian KPI-nya gimana, target departemennya gimana, seperti itu. Dari situ kan kelihatan, oh ini benar-benar dilaksanakan atau cuma ya awal-awal lagi panas-panasnya aja kayak gitu. Keterlibatan itu benar-benar penting, Mbak. Jadi karena sebenarnya ini juga tips untuk para manajemen atau orang yang menciptakan sistem, bahwa justru sistem itu tujuannya dibuat itu tadi itu karena untuk memudahkan, itu juga harus memperhatikan tadi itu kemampuan melibatkan orang kayak gitu ya. Jadi supaya orang kemudian berpartisipasi, kemudian terlibat, dan juga itu tadi mereka tidak merasakan menjadi sesuatu yang benar-benar itu kayak alien gitu Mbak ya. Jadi itu harus tetap familiar buat mereka. Meskipun untuk itu juga harus nanti akan ada tahap-tahapan di mana misalnya awal sosialisasi dan sebagainya. Seperti itu. Dan tadi itu kembali lagi bahwa sistem yang sudah dijalankan dengan tadi melibatkan partisipasi, kemudian dengan konsisten, itu tadi tuh ketika evaluasi itu orang-orang ini gitu ya, people ini tetap dibutuhkan untuk memberikan masukan atau feedback supaya kemudian improve sistemnya seperti itu. Karena itu tadi mereka orang yang menjalankan sehari-hari, mereka tahu kendalanya, mereka sudah merasakan kemudahannya seperti apa, terus mereka tahu bahwa di pekerjaan ini mereka ini butuh solusi yang seperti apa gitu ya. Misalnya ini harus cepat, ini harus begini. Terus karena mereka ini orang yang ngerti banget kerjaannya, mereka ini sebenarnya bisa ada itu kalau di otak itu ada saluran saraf-saraf yang saling berhubungan, itu biasanya mereka akan nyambung. Oh, dibeginikan bisa gitu. Jadi ini orang itu tetap diperlukan ketika kemudian juga sistem ini sudah jalan seperti itu, orang sudah menerima, dia yang akan kemudian memperbaiki sistem itu dengan feedback yang diberikan supaya kemudian sistemnya itu menjadi lebih baik dan lebih sesuai dengan kondisi yang ada gitu Mbak. Bagaimana jika perusahaan ini memberikan sebuah sistem, kemudian sudah dilakukan sosialisasi kepada people ini, dan people memberikan feedbacknya, tapi perusahaan tetap memberlakukan sistem yang sudah ada itu tanpa mendengar feedback dari people ini, nantinya akan seperti apa Bu jika itu terjadi? Ya mungkin stuck di situ, stuck di kondisi ketika ultimate goalnya sistem itu sudah tercapai kayak gitu ya. Nah, tetapi itu tadi bisa jadi adalah tidak sesuai dengan kebutuhan lagi kayak gitu Mbak. Seperti itu harus tetap improve karena kalau enggak ya akan stagnan di situ lah gitu. Jadi enggak sesuai dengan perkembangan, enggak sesuai dengan tuntutan. Terus akhirnya
Jadinya ya itu tadi malah sesuai. merepotkan karena Nah. kemudian orang tidak melihat bahwa ada nilai lebih yang didapatkan Dari dengan sistem itu yang tadi ada, ya. betul. Jadi modelnya itu ibaratnya itu istilahnya poin ketika feedback itu tadi Iya. setelah evaluasi itu adalah manajemen harus mau mendengar. Nah, Iya. Gitu. Jadi bukan cuma kita menggenjot yang di bawah gitu ya, manajemen, pimpinan, direktur, owner itu juga harus mendengar. Karena apa? Sebenarnya owner itu kan memang melihat dari hal yang strategik, tetapi dari hal teknis, hal yang sebenarnya memang ya dilakukan keseharian itu yang tahu adalah orang di lapangan seperti Ya. itu, level supervisor ke bawah gitu ya. Nah itu yang tahu adalah mereka. Nah ketika mereka berani memberikan feedback, dengarkan karena itu adalah yang benar-benar mereka rasakan. Karena kalau kita paksakan, kita lihat dari sisi manajemen, sistem harus seperti ini gitu. Selama feedback yang mereka berikan itu memang dirasa membangun untuk perbaikan terus-menerus dan lain sebagainya, peningkatan perusahaan dan lain sebagainya, dengarkan karena sebenarnya mereka yang paling tahu kayak gitu. Tetapi kalau misalnya apa yang mereka sampaikan itu dirasa oh ini nggak sesuai dengan apa ya maksudnya ya, jadi misalnya mereka tambah kayak dibuat santai gitu ya, jadi semacam kayak dipakai alasan atau ya istilahnya alat lah untuk mereka cari-cari seperti itu kita juga harus bijak di situ. Fungsi HR kayak gitu di jalan tengah, jadi istilahnya gapnya biar yang di atas itu juga mau mendengarkan, yang di bawah pun bisa nyampe ke yang atas. Kayak gitu. jadi jangan malah dengan adanya sistem ini, wah ini kesempatan untuk saya gak usah menjalankan karena ini ribet sekali gitu kan dengan alasan ini, tapi juga si perusahaan ini juga harus mendengar gitu ya, sama-sama people harus mau diatur gitu ya Bu ya dengan sistem yang ada, dan perusahaan juga tidak sewenang-wenang dalam mengatur sistem ini yang dibutuhkan oleh para people ini. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Vina, sistem yang bagaimana yang bisa meningkatkan kinerja terutama divisi marketing tanpa seperti mengikat? Oh oke. Ya. Boleh Mbak Septa atau Bu Novi? Iya. Boleh. Sistem di marketing yang tidak mengikat, maksudnya mengikat itu mungkin bisa dijelaskan. Target mungkin ya. Target. Tapi kan marketing juga sales marketing ada target ya? Iya, ada. mungkin saya boleh sharing sedikit. Ini ada satu klien saya, memang dia itu bergeraknya memang di bidang jasa. Nah, terus kemudian dia itu kalau dibilang dia itu bukan staff ya marketingnya, tapi dia tuh marketing itu lepas gitu. Jadi modelnya Freelance marketingnya, gitu? ya, tetapi punya aturan kayak gitu. Jadi meskipun lepas tetap punya aturan gitu ya. Jadi modelnya itu ibaratnya bukan yang dia lepas tanpa terkendali. Kalau lepas tanpa terkendali, pasar kita rusak, harga pasar hancur, aturan di pasar, image dan sebagainya perlu kita pertimbangkan. Jadi memang ada beberapa perusahaan itu kadang yang berpikir apa sih namanya, kalau kita menggaji marketing gitu ya, menggaji marketing dengan bonus, kemudian perhitungan fee, perhitungan apa sih persentase dan lain sebagainya, itu kan cukup ini ya. Jadi hitungan apa gaji dan lain sebagainya itu kan cukup menjadi labor cost yang besar ya, biaya perusahaan yang besar ya. Nah mereka akhirnya memutuskan untuk ini apa sih namanya, marketing itu marketing lepas gitu. Jadi penghasilannya pun berdasarkan dari apa yang dihasilkan. Mungkin ini yang dimaksud ya, tanpa cara mengikat kerjanya gitu ya. tanpa mengikat. Oke. Seperti itu. Jadi memang bukan berarti lepas itu tanpa kita nggak ada aturan, tetap ada aturan kayak gitu. Entah itu melalui ya surat perjanjian atau apa. Nanti kamu dapat, aku bagi sekian kayak gitu. Misalnya terus kemudian kamu berperannya seperti ini pembagian peran juga seperti itu. Karena memang juga lumayan banyak sekarang yang seperti itu kayak gitu. Kembali lagi bisnisnya seperti Dilihat lagi ya Kayak gitu. bisnisnya itu seperti apa gitu ya, supaya sistemnya itu yang cocok itu betul. Bagaimana gitu ya. Betul, karena memang sistem itu nggak bisa kayak modelnya di apa kalau bahasa Jawa Kebiak-uyah. kebiak-uyah gitu ya. kebiak-uyah gitu. Jadi kalau ibaratnya kata orang sistem itu wes gitu, itu wes kebiak-uyah kayak bikin pipa. Nah terus habis itu pipa sing satu dipakai di rumah ini terus dipakai di rumah satunya masuk sama. Berbeda. Kayak gitu Betul. kan. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak marketing yang di suatu perusahaan A dengan marketing di suatu perusahaan B apakah sama? Ya belum tentu gitu. Jadi memang
dilihat lagi core bisnisnya itu apa. Pipa Tujuannya buat apa. air sama pipa buat minyak juga beda gitu Betul. ya. Kalau pipa untuk air dibikin untuk minyak kan ya nggak nyampe gitu ya. Akan ada kendala-kendala yang tentunya di dalamnya tuh wah sudah nggak bercampur gitu lah, nggak bisa ngeblend. Itu yang harus juga diketahui ya. Meskipun freelance ataupun tidak mengikat, tapi tetap ada aturan yang harus diikuti dari people ini. Namanya juga bekerja di sebuah perusahaan gitu ya Bu. Nah untuk nah kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya. Saya melihat jam itu cepat sekali sih Bu, 1 jam itu ya. Tetap stay tune di perjalanan Solusi SDM bersama dengan Magnet Solusi Integra sahabat ya. 96 FM Mercury sahabat ya, waktu sudah tidak banyak jadi kita manfaatkan off airnya itu juga untuk ngobrol. Banyak hal ya yang kita obrolkan. Dan kita masih di perjalanan Solusi SDM, kita membahas terkait people dalam implementasi sistem manajemen bersama dengan Mbak Septa Ika Pratiwi, manajemen sistem konsultan, dan bersama dengan Ibu Novi ya dari MSI Consulting sahabat. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita ke closing statement ya. Adakah perbedaan signifikan dari implementasi sistem manajemen di berbagai industri yang ada, dan bagaimana karakteristik peran people di masing-masing industri? Karena kan tadi setiap pipa itu kan pasti ada perbedaan gitu ya, peruntukannya gitu ya. Seperti apa Bu Novi? Kalau di sistem manufaktur itu biasanya itu lebih lebih ketat lah ngaturnya gitu ya, lebih prosedurnya itu lebih terjaga lah kayak gitu, karena ya itu tadi high risk kayak gitu kan, terus kemudian prosesnya itu harus tetap terjaga supaya hasilnya konsisten seperti itu. Nah kalau yang mungkin di kayak servis kayak gitu mau dibilang ketat ya ketat gitu, tetapi lebih kalau dibilang itu lebih improvisasinya kita masih diperlukan kayak gitu ya. Jadi improvisasi kalau misalnya di bank, di rumah sakit, aturannya itu sudah jelas ada, tetapi ya itu tadi cara penyampaiannya itu kan jadi lebih berbeda kayak gitu ya, karena yang dihadapi itu lebih ke eksternal customer secara langsung. Tapi kalau di manufaktur gitu kan kebanyakannya itu ya lebih ke internal kayak gitu, untuk memastikan sebuah proses itu menghasilkan produk yang sesuai dengan targetnya gitu ya Bu. Requirement-nya gitu, baik secara kualitas, kandungan dan sebagainya lah yang kayak gitu, yang lebih rigid gitu Mbak. Itu kalau dari pengalaman kami seperti itu. Ya, mungkin Mbak Septa bisa nambahin. Iya, kalau perbedaan signifikan ya kembali lagi sebenarnya adalah core bisnisnya gitu, core bisnisnya. Jadi nggak bisa dibilang perbedaan signifikan antara jasa dengan apa sih produk gitu ya, produk yang menghasilkan produk kayak pabrik atau manufacturer gitu, sebenarnya ya bisa sih. Tetapi kembali lagi jasa pun itu beda-beda, ada jasa keuangan, jasa properti dan lain sebagainya. Jadi beda-beda. Jadi memang ibaratnya nggak bisa digebiah-uyah itu tadi gitu. Jadi semua pasti punya sistemnya sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu yang sahabat Mercury yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, jadi nggak usah khawatir, temukan sistemnya sendiri dan yang paling match, yang paling fit sama perusahaan masing-masing gitu. Dan yang paling sering pertanyaan itu adalah dari para owner-owner itu adalah sebenarnya kita tuh ngatur orang dulu apa sistem dulu sih? Nah, pertanyaan itu yang paling sering dipertanyakan kayak gitu. Sebenarnya ngatur sistem dulu atau orang dulu ya Bu ya? Bingung saya. Nanti tak toto aturannya orangnya gak manut orang-orangku. Sama aja sistemnya nggak bisa dijalankan gitu. Atau orang-orangku tak toto dulu tapi aturannya nggak ada. Itu pertanyaan itu sebenarnya sama seperti pertanyaan duluan mana ayam sama telur. Nah, bergantung. Jadi duluan mana ayam sama telur. Jadi tidak bisa duluan mana. Memang harus berjalan bareng. Ya itu tadi kayak gitu. Jadi harus berjalan bareng. Sistem beserta orang itu harus dibentuk bareng agar yang paling fit sama badannya organisasi itu tadi. Ibarat kayak kita bikin baju yang paling fit sama tubuh kita, pasti badan saya sama Bu Novi pasti ada bedanya gitu. Jadi seperti itu. Jadi temukan sendiri nanti masing-masing sistem yang paling fit seperti apa, yang paling pas di tubuh organisasi masing-masing. Kemudian di situ nanti proses bisnisnya ketahuan. Lalu berikutnya bisa dibentuk sistem dan people-nya seperti apa, seperti itu. Dan terakhir ya terkait dengan tema kita people dalam implementasi sistem manajemen yang ingin disampaikan oleh Mbak Septa selaku manajemen sistem consulting, apa dari perbincangan kita closing statement-nya seperti apa? Nanti ditutup oleh Bu Novi.
Oke, terima kasih. Jadi closing statementnya apa ya? Jadi sebaik-baiknya sistem yang dibuat, sebaik-baiknya sistem yang didesain tanpa peran people yang juga baik itu juga percuma gitu kan. Sebaik-baiknya tadi ya kita sediakan mobil Lexus, motor yang bagus tapi orangnya nggak bisa diajak untuk mengendarai, ya percuma. Tetapi begitu juga sebaliknya, sepinter-pinternya orang kalau nggak diatur sama sistem justru bakal jadi senjata sendiri buat perusahaan itu. Gitu. Jadi balancing keduanya itu kuncinya. Gitu. Bu Novi. Ya, nyambung ini tadi bahwa kehadiran sistem jangan dianggap sebagai ancaman buat orang-orang yang ada seperti itu. Karena itu tadi sistem yang dibuat itu tetap memerlukan manusia. Asal kita sebagai people-nya itu mau belajar terus gitu ya. Asal mau menerima perubahan dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Kayak gitu, Mbak. Selama kita mau terus belajar, mau sistem itu di-upgrade seperti apapun, kita akan tetap bisa mengikuti sistem dari perusahaan itu tadi ya. Betul, sebenarnya karena memang sistem itu dibuat bukan untuk memberatkan, tapi memudahkan. Nah. Asal tahu caranya. Nah, dan Itu kuncinya. juga peran serta dari people ini juga harus mau gitu ya, berjalan bersama dengan sistem yang dibentuk oleh perusahaan ya, dan perusahaan juga harus mau mendengarkan atau feedback dari people ini. Betul. Supaya benar-benar berjalan seiringan itu, sahabat ya. Terima kasih untuk Ibu Novi dari MSI Consulting sudah berada di Solusi SDM di pagi hari ini, dan juga Mbak Septa Eka Pratiwi Manajemen Sistem Consulting. Terima kasih sudah sharing banyak hal ya, sahabat. Dan Anda bisa menyaksikan perbincangan kita hari ini di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Jadi subscribe terlebih dahulu. Ketemu lagi di Solusi SDM minggu depan yang hadir setiap hari Selasa dari pukul 8 hingga 9 pagi. Saya Lestari, stay safe, stay healthy, be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.